Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Rohmat selaku pengampu mata kuliah pemrograman spasial dan juga Raffi selaku asisten dosen. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mempraktekkan plugin yang sudah saya buat pada praktikum pemrograman spasial minggu ke-15 kemarin mengenai pembuatan plugin pada QGIS. Nah, di sini dilakukan pembuatan plugin sesuai pada ketentuan yang ada di soal yang diberikan. Jadi mungkin langsung saya mulai saja untuk mempraktekkan sesuai dengan ketentuan pada soal. Di sini ada 7 ketentuan. Yaitu yang ketentuan yang pertama, pengguna memasukkan huruf dan bukan angka untuk kolom jarak maupun azimut. Jadi untuk kolom azimut dan jarak akan saya coba isikan dengan huruf atau string. Nanti kita lihat keluarannya. Kita misal ambil suatu koordinat di sini ya. Untuk input x dan y-nya. Input x, lalu ini untuk input y. Nah, untuk azimut kita coba isikan dengan huruf misal V. Kita untuk jaraknya misal 3, 4. Nah, untuk EPSG ini akan saya bahas di pertanyaan selanjutnya. Di sini menggunakan 3, 2, 7, 4, 8. Coba plot. Nah, akan muncul notifikasi could not convert string to float pada masukan azimut array. Karena di code yang saya buat untuk masukkan baik input x, input y, input jarak, input azimut itu saya berikan tipenya adalah float. Maka ketika dia diinputkan sebagai string atau selain float, untuk string aja sih, untuk khususnya untuk string dia akan memberikan exception. Nah, seperti ini. Ini kita coba praktekkan juga untuk jarak. Ini misalnya azimut kita isi 45, jarak kita isikan dengan huruf. Kita coba plot, maka akan memberikan keluaran yang sama. Begitu untuk nomor 1. Kemudian nomor 2 atau ketentuan yang kedua, pengguna menginginkan untuk mengubah sendiri sistem proyeksi dari layar yang dibentuk. Nah, ini seperti yang saya singgung sedikit tadi, bahwa untuk mengubah sistem proyeksi, di sini saya sediakan satu kolom masukan lagi untuk memasukkan sistem proyeksi yang digunakan dalam bentuk EPSG. Nah, di sini pada Qt Designer saya berikan lagi satu line edit dengan value atau variabelnya EPSG, variabel self-nya EPSG, dimana dalam code saya definisikan sebagai CRS. Nah, bagaimana pengguna dapat memasukkan sesuai dengan sistem proyeksi yang ingin digunakan? Jadi pada setiap fungsi pembuatan layer yang saya buat, di sini saya membuat 2 fungsi pembuatan layer, yaitu titik dan garis. Nah, untuk EPSG-nya sendiri itu berasal dari masukan dari fungsinya. Di sini saya definisikan CRS juga. Ini baik titik maupun garis sesuai dengan masukan pada fungsi, di mana saat pemanggilan fungsi itu perlu definisikan di fungsinya. Begitu. Ini tadi kita coba di 32748. Kita akan mencoba bagaimana jika di 32749. Kita coba cari wilayah yang koordinatnya 32749. Kita misal cari di Jogja. Ini kita ubah dulu. Oke, kita cari daerah Jogja dengan sistem proyeksi
UTM 49S. Ini daerah mana ya? Oh, ini daerah Bandung. Kita coba menuju Jogja. Ada di mana ya? Nah, ini ya, sini aja lah. Kita coba zoom dan ambil suatu koordinat di daerah sini. Selesai ambil koordinat di sini. Nah, kita coba kopikan. Nah, di sini coba kita masukkan jaraknya 35, dan untuk FPSG-nya kita masukkan sesuai dengan keinginan kita, di mana sesuai dengan yang akan digunakan. Karena ini UTM 49S, maka 32749. Ketika kita plot, nah, maka akan muncul. Untuk tampilan plot ini akan saya bahas di pertanyaan selanjutnya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, untuk ketentuan nomor 3, azimut yang dimasukkan lebih dari 360 derajat. Nah, untuk ketentuan nomor 3 ini pada code yang saya buat tidak saya berikan ketentuan khusus, karena pada dasarnya sudut itu terus berputar. Jadi misalkan di sini tadi sudut yang dimasukkan sebesar 45. Kalau misalkan sudutnya saya ganti menjadi 360 tambah 45 berapa ya? Nah, 360 ditambah 45, 405. Misalnya saya isikan di sini 405, maka dia nanti arah kemiringannya akan sama dengan 45, dengan azimut 45. Kita coba buat misalkan di sini kita masukkan koordinatnya. Nah, kalau misal kita plot, maka dia akan memberikan kemiringan yang sama dengan 45, walaupun di sini lebih dari 360. Karena di rumus juga tidak saya berikan ketentuan khusus. Ini hanya mendefinisikan rumus daripada perhitungan koordinat, dimana untuk X akhir itu X awal plus D sin azimut, untuk Y akhir itu sama dengan Y awal plus D cos azimut. Nah, ini untuk nomor 3 seperti itu. Nah, kemudian untuk nomor selanjutnya, nomor 4, itu ada ketentuan jarak yang dimasukkan melebihi batas kelengkungan bumi, sehingga tidak sesuai dengan rumus yang digunakan. Jadi, jika misal kita menggunakan input jarak di sini melebihi batas jarak kelengkungan bumi atau sebesar 6371 km, itu nanti akan memberikan tampilan jendela dengan skala yang sangat kecil, dan itu tidak sesuai dengan rumus yang diberikan di sini. Dan untuk dari itu saya berikan peringatan di sini. Jadi jika yang dimasukkan itu lebih dari atau sama dengan 6371000, maka dia akan memberikan peringatan bahwa jarak yang dimasukkan itu melebihi dari jarak kelengkungan bumi, dan dia tidak akan mengeksekusi perhitungan apapun maupun plot apapun. Jadi kita langsung coba praktekkan.
Nah, ini bisa langsung aja kita isikan jaraknya 371 atau kita lebihin 01. Nah, maka dia hanya akan memberikan peringatan. Oke, nomor 4 seperti itu. Kemudian nomor 5 atau ketentuan yang kelima, input pengguna terbalik antara X dan Y. Nah, jadi pada ketentuan ini saya asumsikan bahwa pada koordinat UTM itu nilai Y itu selalu lebih besar daripada nilai X. Nah, untuk mengindikasikan nilai itu terbalik atau tidak, saya berikan syarat di sini, di eksekusi pertama. Eksekusi pertama daripada fungsi plot. Nah, jika X, input dari X itu lebih besar dari input dari Y, maka hanya akan mengeksekusi perintah atau peringatan seperti ini. Koordinat yang ada masukan terbalik. Jadi, input yang Y akan dianggap sebagai X, input yang X itu seharusnya Y. Silahkan masukkan koordinat dengan benar. Mungkin bisa langsung kita coba. Nah, ini kita coba balik. Y-nya kita taruh X, lalu X-nya kita taruh Y. Kita coba plot. Nah, dia hanya akan memunculkan peringatan. Seperti itu untuk nomor 5. Kemudian untuk nomor 6 atau ketentuan yang ke-6, pengguna ingin agar plugin dapat digunakan untuk plotting azimut dan jarak secara terus-menerus, sehingga titik awal akan terupdate dengan titik akhir yang diperoleh dari hasil hitungan sebelumnya pada saat tombol plot ditekan. Mungkin untuk pertanyaan atau ketentuan nomor 6 saya sekaliguskan dengan nomor 7 atau ketentuan yang ke-7, yaitu pengguna ingin menggambarkan garis dari titik awal ke titik selanjutnya secara otomatis. Karena di sini sudah sekalian saya buat fungsi untuk membuat garis, jadi sekalian saya bahas saja. Sebelum membahas nomor 6 dan 7, kita coba bersihkan dulu layarnya. Nah, oke. Nah, untuk sebelum itu kita kembali ke code dulu. Jadi untuk menjawab nomor 6 tersebut atau memenuhi nomor 6 tersebut, saya membuat satu variabel di kelas ini, yaitu ada hasil dan input, di mana input ini nantinya akan menyimpan hasil dari input di plugin, sedangkan yang hasil tadi akan menyimpan hasil akhir dari perhitungan yang ini. Nah, untuk menjalankan programnya saya berikan ketentuan bahwa jika input di plugin tidak sama dengan variabel yang saya simpan tadi, begitu juga dengan Y, maka X awal Y awalnya akan didefinisikan sebagai input di pluginnya. Namun jika tidak, X awal dan Y awalnya akan didefinisikan sebagai perhitungan akhir tadi. Jadi perhitungan akhir tadi definisikan sebagai X awal Y awal untuk perhitungan selanjutnya. Mungkin langsung praktek saja. Dan untuk fungsi plot, nah untuk titik di sini saya berikan warna untuk membedakan titik awal dan titik akhirnya. Di mana titik awal saya berikan warna merah dan titik akhir saya berikan warna biru. Nah, di sini definisinya dari masukan fungsi. Saya tambahkan fungsi warna dan saya tambahkan simbol di sini.
langsung kita praktekkan saja. Kita coba ambil titik awal di sini, lalu kita panggil laginya, kita coba kopikan. Oke, untuk y nya, lalu kita azimutnya coba di kuadran 1 dulu, 30. Jaraknya 40 misal. Lalu kita coba plot. Nah, maka akan memberikan keluaran pada jendela Python console ini titik awal sama dengan sesuai dengan masukan ini ya. Kemudian atribut yang dimasukkan juga sesuai, jarak yang dimasukkan juga sesuai dalam satuan meter. Nah, ini titik akhir hasil perhitungan X akhir dan Y akhir tadi, dan dia akan menguploadkan garis di mana titik awal tadi saya definisikan warna merah, titik akhir saya definisikan warna biru. Kita coba plot azimut dan jarak secara terus menerus. Misal saya ganti azimutnya di sini menjadi, saya ingin ke arah timur, misal 100, jaraknya kita tambah berapa, 48 misal. Kita plotkan lagi. Nah, maka dia akan secara berkala mengupload titik dan garis baru, di mana titik akhir pada perhitungan pertama tadi didefinisikan sebagai titik awal di perhitungan kedua. Kalau dalam Python console bisa kita lihat, nah ini titik akhir perhitungan pertama tadi, dia didefinisikan sebagai titik awal di perhitungan kedua. Dan di visualisasi juga bisa dilihat bahwa titik awal berwarna merah, titik akhir berwarna biru. Kita coba plot lagi. Saya ingin ke arah selatan. Azimutnya kita coba masukkan 100, jangan ke arah kanan lagi aja, 105 misal. Jaraknya kita coba lebih panjang, 63. Nah, maka dia akan muncul lagi ya. Karena di sini coba kita lihat di Python console lagi, koordinat akhir atau perhitungan akhir tadi didefinisikan sebagai perhitungan awal di perhitungan selanjutnya. Kita coba baru lagi, kita coba ke arah utara. Misal 15 atributnya, jaraknya kita tambah lagi misal 83. Nah, masih sesuai, terlihat masih sesuai. Perhitungan akhir didefinisikan sebagai titik awal, dan di warna juga bisa dilihat dia menjadi warna merah sebagai titik awal dan titik akhirnya berwarna biru. Kita coba sekali lagi ke arah barat ya. Azimutnya berapa berarti? 270 misal. Jaraknya kita tetap saja. Nah, sesuai ya. Jadi seperti itu. Nah, untuk memulai plot baru, tidak melanjutkan lagi azimut dan jarak secara berkalanya, kita tinggal masukkan aja X dan Y baru. Jadi ketika kita memasukkan X dan Y baru, maka dia akan memulai pola barunya. Misalnya kita masukkan X dan Y baru, langsung kita plot. Nah, ketika kita masukkan X dan Y baru, dia tidak akan melanjutkan titik yang ini. Dia akan membuat baru. Dan misal kita buat azimut dan jarak lagi, dia ya akan plot terus menerus lagi. Nah, misal kita buat persegi ya, 90. Oke, lalu di
180. Nah, seperti itu. Mungkin demikian saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.